Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami, menjagai kami Tuhan sehingga kami ada dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kami. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memberikan hati yang terang kepada kami, agar firman-Mu itu dapat kami maknai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sebagai renungan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, antara Nabi Elia dengan janda perempuan yang ada di Sarfat yang ditemuinya, mereka sama sekali belum pernah bertemu. Mereka sama sekali belum saling mengenal. Tetapi Nabi Elia, berdasarkan perintah Tuhan, dia melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Dia keluar dari persembunyiannya di tepi sungai Kerit, karena sungai itu sudah mulai kering, lama tidak turun hujan. Tadinya Nabi Elia bersembunyi di sana, lari supaya Raja Ahab atau pasukannya tidak menemukan dia. Nah, dan selama dia di tepi sungai Kerit, bayangkan hanya burung gagak yang setiap pagi dan setiap malam menghantarkan roti dan daging untuk makanannya, dan dia hanya minum dari sungai Kerit.
Tetapi karena musim kemarau, hujan tidak turun lagi, Tuhan memerintahkan kepada dia, pergilah ke Sarpat, temuilah di situ seorang perempuan. Nah, sewaktu Elia bertemu dengan perempuan, dengan janda itu, bersama dengan anak perempuannya, sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mereka pakai di rumah. Lalu dia di pintu gerbang kota itu, desa itu, dia berkata kepada perempuan itu, kepada janda itu, berilah aku makanan. Perempuan itu kaget. Saya tidak punya roti, tidak punya makanan. Saya hanya punya segenggam tepung dan minyak, sedikit minyak di dalam buli-buli. Lantas Nabi Elia menyatakan kepadanya, perbuatlah sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepadaku untuk kusampaikan kepadamu. Tanpa pikir panjang, janda tua renta langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Nabi Elia menyatakan, terlebih dahulu buatlah roti kepadaku, baru untuk kalian. Dan dia berbuat sebagaimana yang dikatakan Nabi Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau hanya iman yang kecil, yang cetek, yang sempit, tentu tidak akan mampu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada janda, kepada perempuan itu. Hanya iman yang besar, iman yang kuat, iman yang kokoh, yang dapat memahami dan melakukan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Demikian juga dengan kita. Ya, hanya dengan iman kita mampu melihat Tuhan di balik ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, melalui firman hari ini diminta kepada kita agar kita memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang kokoh, dan kita tetap bertekun dalam iman pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana perempuan tadi, dia belum mengetahui ada tanda mujizat. Setelah peristiwa itu baru ada tanda mujizat sebenarnya. Ya, setelah mereka pergi ke rumahnya, anaknya yang perempuan sakit, bahkan dikatakan situ sampai meninggal. Tetapi Nabi Elia membuat satu mujizat, dia menghidupkan kembali, meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan napas daripada putrinya. Nah, di dalam kehidupan kita tentu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, akal kita, logika kita bisa stres. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun dan berpengharapan kepada kasih kuasa Tuhan dalam segala tindak tanduk kehidupan kita di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami agar kami tetap tekun dan hanya berpengharapan kepada kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan merasa kekeringan Bapa apabila kami menuruti segala perintah-Mu. Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk senantiasa menyuarakan suara ketuhanan-Mu ya Bapa. Ampunkan kami Tuhan atas segala salah dosa yang kami perbuat, agar kami layak menjadi berkat-Mu, kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.